Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini. Dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan. Sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Halo, selamat pagi. Renungan untuk kita pagi ini tertulis dalam Mazmur 19 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Demikian firman Tuhan. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang saudara pikirkan ketika saudara diperhadapkan dengan segala aturan yang berlaku? Kita mungkin akan berkata bahwa ketika aku diperhadapkan dengan aturan, maka di sanalah kerumitan hidup itu terjadi. Apa-apa aku harus diatur. Ketika aku bergerak, aku harus mempergunakan ini dan lain sebagainya. Segala sesuatu yang aku harus kerjakan, ada atribut di sana. Mungkin saudara akan berkata, aku dibatasi dan aku tidak bebas. Ternyata terbalik dengan apa yang disampaikan oleh pemazmur dalam nats yang kita dengarkan hari ini. Malahan ia berkata bahwa Taurat Tuhan itu sempurna dan menyegarkan jiwa. Ini menjadi menarik. Mengapa demikian? Karena banyak orang berpikir bahwa aturan itu membelenggu seseorang dan menjadikan seseorang itu tidak dapat semena-mena. Memang kita harus menyadari satu hal, bahwa aturan itu adalah instrumen dalam kehidupan ini, sehingga kita tidak bisa semena-mena dalam hidup ini. Tentu kebebasan seseorang adalah ketika ia membatasi dirinya. Apakah saudara memikirkan satu hal, bahwa ketika kita berada di bumi ini, kita bebas. Tetapi ketika kita berada di luar angkasa, kita harus mempergunakan alat yang lain. Ketika kita di dunia ini, kita dapat bergerak ke sana kemari, kita dapat melakukannya dengan sesuka hati kita. Tetapi seandainya kita berada di dalam air, kita sampai ke dasar lautan, maka kita tidak bisa seperti saat ini. Kita harus mempergunakan alat pernafasan. Sehingga kita menyadari satu hal, ketika pemazmur berkata bahwa titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati, maka kita akan memahami satu hal. Memang apa yang dirancangkan Tuhan adalah untuk rancangan damai sejahtera bagi kita. Mengapa Tuhan harus memperlakukan itu? Tentu Tuhan menginginkan suatu kualitas hidup dalam diri kita. Dan tentu jika kita memiliki segala aturan dalam kehidupan ini, itu yang akan membuat kita menjadi bijaksana. Mengapa demikian? Ada rujukan yang dapat kita pahami. Dan ketika kita melanggar sesuatu, ada hal yang mengingatkan kita. Itulah yang sebenarnya yang didapatkan oleh orang-orang di perjanjian lama. Mereka memiliki hukum Taurat, sehingga itu mengingatkan mereka bahwa mereka telah salah untuk melangkahkan kakinya. Meskipun kita melihat ada carut marut yang disalah pahami oleh orang-orang terkait tentang hukum Taurat, ternyata hukum Taurat itu akan merujuk kepada Kristus. Mengapa demikian? Kristus telah menyatakan kepada kita betapa kita harus melakukan segala sesuatunya dengan bentuk tindakan kasih. Dan jika kita melakukannya dengan kasih, maka itu akan menjadi sesuatu yang ringan, bukan menjadi suatu beban yang memberatkan kita. Tetapi ketika kita melakukan itu bukan dengan kasih, maka kita akan terbebani dengan semuanya. Oleh karena itu saudaraku yang terkasih, syukurilah jika saudara berada di dalam zona yang membatasi pergerakan saudara. Jika itu akan menjadikan saudara lebih menghargai kehidupan saudara. Ketika Tuhan menyatakan itu kepada kita, itulah yang murni dan mata kita akan menjadi bercahaya. Lihatlah apa yang menjadikan Salomo menjadi bijaksana. Tentu karena dia memiliki aturan yang jelas. Seandainya ia bukan menjadi orang yang dapat diatur, bagaimana mungkin ia akan menjadi bijaksana? Maka tentukan hidup saudara, kebahagiaan saudara ada pada diri saudara. Jika Tuhan memberikan aturan yang jelas kepada kita, itu
akan menjadikan saudara akan semakin bersinar. Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Amin, kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur atas berkat-Mu. Terpuji nama-Mu Bapa, atas penyertaan yang Tuhan nyatakan kepada kami. Pelihara kami ya Tuhan, sehingga kami semakin mengerti akan jalan Tuhan. Apa yang boleh kami terima dalam aturan yang terjadi dalam hidup kami adalah untuk menyegarkan jiwa kami, bahwa ada rujukan yang tepat dalam segala sesuatu yang boleh kami kerjakan. Kiranya Tuhan menguatkan kami, sehingga prinsip hidup kami semakin jelas dan kasih kami semakin melimpah, sehingga nama-Mu semakin dimuliakan lewat ketaatan kami atas apa yang Tuhan telah tetapkan. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.